Jika sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa makhluk yang hidup di dasar Palung Mariana, yang dimana Palung Mariana adalah tempat yang memiliki tekanan paling ekstrim di bumi. Hewan-hewan yang hidup di sana perlu kita acungi jempol, karena memiliki kemampuan yang di luar nurul manusia. Nah, jika ada hewan yang memiliki kemampuan yang luar biasa yang bisa hidup di tempat terdalam di bumi, maka ada juga beberapa hewan yang memiliki kemampuan yang luar biasa yang hidup di ketinggian. Jika kamu menebak saya mau membahas hewan yang hidup di puncak Gunung Everest, yang merupakan titik tertinggi di bumi, berarti tebakan kamu salah. Karena beberapa hewan ini bisa hidup lebih tinggi dari puncak Gunung Everest. Gunung Everest memiliki tinggi sekitar 8.848,86 meter, atau sekitar hampir 30.000 kaki di atas permukaan laut. Berdasarkan pengukuran terbaru pada tahun 2020 oleh Tiongkok dan Nepal. Nah, beberapa hewan ini dia bisa hidup melebihi tinggi Gunung Everest. Ada yang hidup di ketinggian mulai dari 9.000 meter, dan ada yang hampir mendekati 13.000 meter di atas permukaan laut. Oke, tidak perlu panjang lebar lagi. Inilah 10 hewan yang hidup di ketinggian yang di luar nurul manusia, yang mungkin manusia biasa tidak bisa mencapainya, tanpa menggunakan alat bantu apapun. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, di ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut, itu sangatlah berbahaya. Di ketinggian tersebut, sering disebut sebagai zona kematian dalam bahasa gaulnya. Manusia biasa, yang penuh dengan dosa dan kekurangan seperti kita, tidak akan mampu bertahan di ketinggian tersebut. Karena di ketinggian tersebut, sangatlah minim sekali oksigen. Tahu kan bagaimana keadaan tubuh kamu jika kekurangan oksigen? Ya, kamu akan mengalami demam. Dan kamu akan mengalami hipotermia. Suhu di sana sangatlah ekstrim, berkisar sekitar minus 40 derajat Celcius, membuat tubuh kamu sulit menghasilkan panas. Dan yang paling tidak kamu duga adalah, kamu akan mengalami dehidrasi yang ekstrim. Udara di sana sangat kering dan membuat napas kamu berat, yang akan menyebabkan tubuh kamu kehilangan cairan lebih cepat, dan akan membuatmu menghembuskan nafas terakhir dalam sekejap. Walaupun zona kematian sangatlah ekstrim, dan membuat nyawa pindah alam dalam sekejap, ternyata beberapa hewan ini mampu hidup di ketinggian tersebut. Sepertinya, mereka dibekali kekuatan super, sebelum mereka beradaptasi di ketinggian tersebut. Inilah 10 hewan yang hidup di ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut. Yang pertama adalah angsa kepala batok, atau bahasa gaulnya adalah Anser indicus. Angsa kepala batok adalah burung migrasi yang terkenal karena kemampuannya terbang melintasi pegunungan Himalaya, yang terbang pada ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut. Burung ini memiliki tubuh berukuran sedang, dengan panjang sekitar 71 hingga 76 cm, dan lebar sayap mencapai 140 hingga 160 cm. Ciri khasnya adalah 2 garis hitam di belakang kepala, bulu yang berwarna abu-abu pucat, serta paruh dan kaki berwarna oranye terang. Habitatnya meliputi dataran tinggi Asia Tengah, terutama di Tibet, Mongolia, India Utara, dan China. Saat musim panas, mereka berkembang biak di sekitar danau di pegunungan, kemudian bermigrasi ke India dan Asia Tenggara selama musim dingin. Adaptasi luar biasa mereka terhadap udara tipis, karena memiliki hemoglobin khusus yang lebih efisien dalam menyerap oksigen, serta kemampuan terbang non-stop sejauh 1.000 km dalam sehari. Angsa kepala batok bersifat monogami dan membangun sarangnya di tepi danau,
dengan jumlah telur sekitar 4-6 butir per musim. Mereka adalah burung herbivora yang memakan rumput, biji-bijian, dan tanaman air. Meskipun populasinya masih stabil, perubahan iklim dan aktivitas manusia dapat mengancam habitatnya. Selanjutnya yang kedua adalah burung gagak gunung, atau bahasa Sundanya adalah Pyrrhocorax graculus. Gagak gunung adalah burung dari keluarga gagak yang hidup di daerah pegunungan tinggi, termasuk pegunungan Himalaya, Alpen, Karakoram, dan pegunungan Atlas. Burung ini mampu terbang di ketinggian lebih dari 8.000 meter, menjadikannya salah satu burung yang paling tangguh di lingkungan yang ekstrim. Gagak gunung memiliki tubuh berukuran sedang, dengan panjang sekitar 37 hingga 39 cm, dan lebar sayap 75 sampai 85 cm. Ciri khasnya adalah bulu hitam mengkilap, paruh kuning terang, dan kaki merah cerah. Burung ini sangat lincah di udara, dan mampu melakukan manuver terbang yang kompleks, bahkan dalam angin kencang di pegunungan. Gagak gunung memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap udara tipis dan suhu dingin, menjadikannya salah satu spesies burung yang paling tangguh di dunia. Populasinya cukup stabil dan tidak menghadapi ancaman besar, sehingga dikategorikan sebagai least concern oleh IUCN. Selanjutnya yang ketiga adalah burung nasar Himalaya, atau dalam bahasa Jawanya adalah Gyps himalayensis. Burung nasar Himalaya adalah salah satu burung pemakan bangkai terbesar di dunia yang hidup di daerah pegunungan tinggi, terutama di Himalaya, Tibet, dan dataran tinggi Asia Tengah. Burung ini mampu terbang di ketinggian lebih dari 9.000 meter, menjadikannya salah satu burung pemangsa udara tertinggi di dunia. Burung nasar Himalaya memiliki tubuh besar dengan panjang sekitar 95 hingga 130 cm, dan lebar sayap mencapai 260 hingga 310 cm. Beratnya bisa mencapai 8 hingga 12 kilo, menjadikannya salah satu burung nasar terbesar. Ciri khasnya adalah bulu coklat pucat hingga krem, kepala dan leher yang hampir tidak berbulu, serta paruh yang kuat dan melengkung untuk merobek daging bangkai. Burung ini berperan penting dalam ekosistem sebagai pemakan bangkai, membantu mencegah penyebaran penyakit dengan membersihkan sisa-sisa hewan mati. Mereka biasanya bersarang di tebing-tebing tinggi dan bertelur satu butir saja dalam sekali musim kawin. Meskipun populasinya masih cukup stabil, burung nasar Himalaya menghadapi ancaman akibat peracunan umpan, hilangnya habitat, dan penggunaan obat veteriner seperti diklofenak yang berbahaya bagi mereka saat ini. Status konservasinya dikategorikan sebagai Near Threatened atau disingkat jadi NT oleh IUCN. Selanjutnya yang keempat ada dari keluarga elang, yaitu burung elang batu, atau sering disebut Aquila rapa oleh anak jaksel. Elang batu adalah burung pemangsa besar yang ditemukan di berbagai habitat, termasuk daerah pegunungan, padang rumput, dan savana di Afrika, Asia, serta sebagian Eropa. Burung ini dikenal sebagai salah satu elang yang mampu terbang di ketinggian ekstrim, bahkan hingga lebih dari 7.000 meter di atas permukaan laut. Elang batu memiliki panjang tubuh sekitar 60 hingga 75 cm, dengan lebar sayap mencapai 160 hingga 185 cm. Beratnya berkisar antara 2 hingga 3 kilo. Ukuran betina lebih besar dibandingkan jantan. Bulunya berwarna coklat gelap hingga keemasan, dengan bagian bawah lebih terang dan ekor yang panjang. Matanya tajam dan paruhnya melengkung kuat untuk mencabik mangsa untuk dimakan. Burung ini adalah pemangsa oportunis yang memangsa berbagai hewan, termasuk mamalia kecil, burung, reptil, dan bangkai. Mereka berburu dengan cara terbang tinggi dan menukik cepat untuk menangkap mangsanya. Elang batu bersarang di tebing-tebing tinggi atau pohon besar
menggunakan ranting dan dedaunan. Mereka umumnya bertelur 1 hingga 3 butir dalam satu musim. Dan anak-anaknya dirawat oleh induknya hingga cukup kuat untuk berburu sendiri. Populasi elang batu masih cukup stabil, meskipun beberapa wilayah mengalami penurunan akibat hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Status konservasinya dikategorikan sebagai Least Concern atau disingkat jadi LC oleh IUCN. Selanjutnya yang kelima adalah elang steppe, atau bahasa Minangnya adalah Aquila nipalensis. Elang steppe adalah burung pemangsa besar yang hidup di padang rumput, stepa, dan daerah pegunungan di Eurasia serta Afrika. Burung ini dikenal sebagai salah satu elang migran yang mampu terbang di ketinggian ekstrim, bahkan lebih dari 9.000 meter, terutama saat melintasi pegunungan Himalaya selama migrasi tahunan. Elang steppe memiliki tubuh besar dengan panjang sekitar 60 hingga 85 cm, dan lebar sayap mencapai 165 hingga 215 cm. Beratnya bervariasi antara 2,3 sampai 4,9 kg. Ukuran betina lebih besar dibandingkan jantan. Bulunya didominasi warna coklat gelap hingga coklat keemasan, dengan ekor panjang dan sayap lebar yang membantunya terbang dalam waktu yang lama. Burung ini adalah pemangsa oportunis yang memangsa mamalia kecil, burung, reptil, serta bangkai. Mereka sering terlihat melayang tinggi mencari mangsa atau mengikuti burung pemakan bangkai lainnya untuk berburu makanan. Elang steppe bersarang di tanah terbuka atau tebing berbatu. Dengan sarang besar yang terbuat dari ranting, mereka bertelur 1 hingga 3 butir saja dalam satu musim, dan anak-anaknya akan diasuh oleh induknya hingga siap berburu sendiri. Meskipun populasinya masih luas, elang steppe mengalami penurunan akibat perburuan, hilangnya habitat, dan peracunan tidak sengaja dari umpan beracun. Saat ini, IUCN mengkategorikan burung ini sebagai endangered atau terancam punah. Selanjutnya yang keenam adalah masih bersama keluarga elang, yaitu elang emas, atau bahasa gaulnya adalah Aquila chrysaetos. Elang emas adalah salah satu burung pemangsa terbesar dan paling kuat yang ditemukan di belahan bumi utara, termasuk di pegunungan, padang rumput, dan daerah berbatu di Amerika Utara, Eropa, Asia, serta Afrika Utara. Burung ini terkenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, dengan kecepatan hingga 320 km per jam saat menukik untuk menangkap mangsanya, serta kemampuannya terbang di ketinggian ekstrim, bahkan lebih dari 7.000 meter. Elang emas memiliki tubuh besar dengan panjang sekitar 66 hingga 102 cm dan lebar sayap mencapai 180 hingga 230 cm. Beratnya berkisar antara 3 sampai 6,5 kg. Ukuran betina lebih besar dibandingkan jantan. Bulunya didominasi warna coklat gelap, dengan ciri khas bulu keemasan di bagian kepala dan leher. Paruhnya besar dan kuat, serta melengkung tajam untuk merobek daging mangsanya. Sebagai pemangsa puncak, elang emas memangsa mamalia kecil hingga sedang, seperti kelinci, marmut, rubah, dan kadang-kadang rusa muda atau kambing gunung. Mereka juga dapat berburu burung dan reptil. Meskipun populasinya masih cukup stabil, di banyak wilayah, beberapa populasi terancam oleh hilangnya habitat perburuan ilegal dan racun akibat peracunan umpan untuk predator lainnya. Saat ini, elang emas dikategorikan sebagai least concern atau risiko rendah oleh IUCN, tetapi tetap mendapat perlindungan di banyak negara. Selanjutnya yang ketujuh adalah elang paria, atau nama kerennya adalah Milvus migrans. Elang paria, atau dikenal sebagai black kite, adalah burung pemangsa dari keluarga Accipitridae yang tersebar luas
di berbagai wilayah, termasuk Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Burung ini dikenal sebagai salah satu elang yang paling adaptif, sering ditemukan di daerah perkotaan, hutan, dan pegunungan. Elang paria memiliki panjang tubuh sekitar 48 hingga 60 cm, dengan lebar sayap mencapai 135 hingga 155 cm. Beratnya berkisar antara 600 hingga 1000 gram. Ukuran betina sedikit lebih besar daripada jantan. Bulunya didominasi warna coklat gelap, dengan pola garis samar pada sayap, dan ekor bercabang khas yang membantu manuvernya saat terbang. Burung ini adalah pemakan oportunis, yang memangsa ikan, burung kecil, serangga, serta bangkai. Mereka juga sering terlihat mencari makanan di tempat pembuangan sampah, atau mencuri makanan dari burung lain. Elang paria adalah burung yang sangat sosial dibandingkan elang lainnya. Sering terlihat terbang dalam kelompok besar saat bermigrasi atau berburu bersama. Mereka membangun sarang di pohon tinggi atau tebing berbatu dan bertelur 2 hingga 3 butir dalam satu musim. Meskipun populasinya cukup stabil, elang paria menghadapi ancaman dari keracunan, hilangnya habitat, dan polusi. Namun, karena kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan manusia, burung ini masih dikategorikan sebagai Least Concern atau risiko rendah oleh IUCN. Selanjutnya, yang ke-8 adalah burung layang-layang umum, atau orang Jawa menyebutnya apus-apus. Burung layang-layang umum adalah burung migrasi yang dikenal karena kecepatan terbangnya yang luar biasa, dan kemampuannya bertahan di udara selama hampir seluruh hidupnya. Burung ini dapat ditemukan di Eropa, Asia, dan Afrika dengan pola migrasi yang luas. Selama migrasi, burung ini mampu mencapai ketinggian lebih dari 8.000 meter, terutama saat melintasi pegunungan Himalaya. Burung layang-layang umum memiliki tubuh ramping dengan panjang sekitar 16 hingga 17 cm, dan lebar sayap mencapai 42 hingga 48 cm. Beratnya ringan, hanya sekitar 36 hingga 50 gram saja. Bulunya didominasi warna hitam kecoklatan, dengan ekor bercabang dan sayap panjang berbentuk sabit yang membantu mereka bermanuver dengan cepat di udara. Burung ini adalah serangga pemakan udara, yang berarti mereka menangkap dan memakan serangga langsung saat terbang. Mereka juga minum, tidur, dan bahkan kawin di udara. Hanya mendarat untuk bertelur dan membesarkan anak-anaknya di celah-celah bangunan atau tebing. Burung layang-layang umum berkembang biak di Eropa dan Asia, kemudian bermigrasi ke Afrika selama musim dingin. Mereka bertelur 2 hingga 3 butir dalam satu musim, dengan anak-anak yang tumbuh cepat untuk segera siap terbang. Tak terasa, kita sudah mencapai nomor 9. Yang ke-9 adalah Tetraogalus tibet, atau nama gaulnya adalah Tetraogalus tibetanus. Tetraogalus tibet, atau dikenal sebagai Tibetan Snochok, adalah burung darat yang hidup di dataran tinggi Asia, terutama di pegunungan Himalaya, Tibet, dan dataran tinggi Pamir. Burung ini terkenal karena kemampuannya bertahan di ketinggian ekstrim, sering ditemukan di atas 4.000 sampai 6.000 meter di atas permukaan laut. Burung ini memiliki tubuh kekar dengan panjang sekitar 50 hingga 60 cm, dan berat 2 hingga 3 kg. Menjadikannya salah satu anggota terbesar dari keluarga burung pegar atau Phasianidae. Bulunya didominasi warna abu-abu kecoklatan, dengan pola garis putih dan hitam di bagian sayap, serta dada yang bercorak khas. Kepala dan lehernya berwarna lebih terang, dengan paruh serta kaki berwarna kekuningan. Sebagai burung pemakan tumbuhan, Tetraogalus tibet mengonsumsi rumput, biji-bijian, dan akar-akaran, serta kadang-kadang serangga kecil. Mereka lebih banyak berjalan atau berlari di lereng berbatu daripada terbang. Hanya menggunakan sayapnya saat menghindari predator atau berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Tak terasa,
kita sudah sampai yang terakhir, yaitu yang ke-10. Yang ke-10 adalah gagak paruh merah, atau nama gaulnya adalah Pyrrhocorax. Pyrrhocorax. Gagak paruh merah, atau dikenal sebagai red-billed shove, adalah burung dari keluarga gagak atau Corvidae yang hidup di daerah pegunungan tinggi, termasuk pegunungan Himalaya, Alpen, pegunungan Atlas di Afrika Utara, serta daerah berbatu di Eropa dan Asia. Burung ini mampu terbang di ketinggian lebih dari 10.000 meter, menjadikannya salah satu spesies burung yang paling tahan terhadap udara tipis. Burung ini memiliki tubuh berukuran sedang dengan panjang sekitar 37 hingga 41 cm. Dan lebar sayap mencapai 70 hingga 90 cm. Beratnya berkisar 230 hingga 350 gram. Ciri khas utamanya adalah paruh melengkung berwarna merah cerah, kaki berwarna merah, serta bulu hitam mengkilap yang membuatnya mudah dikenali. Gagak paruh merah adalah pemakan serangga dan invertebrata, seperti belalang, kumbang, dan larva yang ditemukan di tanah atau di antara bebatuan. Mereka juga memakan biji-bijian dan buah-buahan, terutama saat musim dingin, ketika serangga sulit ditemukan. Burung ini biasanya bersarang di celah tebing atau gua-gua pegunungan, membangun sarang dari ranting dan rumput kering. Mereka bertelur 3 hingga 5 butir dalam satu musim, dengan kedua induk yang aktif merawat anak-anaknya. Nah, jadi itulah beberapa hewan yang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka mampu hidup di ketinggian yang memiliki resiko yang terlalu ekstrim. Setiap makhluk hidup memiliki keunikannya sendiri, termasuk dalam cara mereka beradaptasi dengan lingkungan, dari burung yang terbang tinggi di langit, ikan yang berenang di lautan, hingga tumbuhan yang bertahan di tanah kering. Semuanya memiliki kemampuan masing-masing untuk bertahan dan berkembang. Tidak ada yang lebih unggul atau lebih lemah, karena setiap makhluk telah dibekali cara tersendiri untuk menghadapi tantangan alam. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.